Halo teman-teman, di video kali ini aku mau sedikit evaluasi tentang pengeluaran aku di bulan Januari kemarin, dan juga aku mau cash stuffing untuk bulan Februari. Jaraknya lumayan jauh sih dari video budget plan aku yang untuk Februari itu, karena memang ada keterlambatan gaji masuk karena ada satu dan lain hal. Jadi aku baru bisa bikin video cash stuffingnya hari ini. Untuk evaluasi budget bulan Januari, kalau kalian sudah melihat di video budgetingku bulan Januari itu kan ada 5.100.000 ya totalnya. Nah, untuk pengeluarannya bulan Januari kemarin tuh aku sebesar 5.053.000. Jadi alhamdulillah masih ada sisa sebesar 47.000. Nah, sisanya ini nanti akan aku masukin semua ke challenge pemula aku. Oke, aku sisihkan dulu ya uang sisa budgetnya ini. Next kita cash stuffing sesuai dengan budget plan yang sudah aku buat sebelumnya. Jadi teman-teman, untuk fokus budgeting aku di tahun ini insya Allah aku mau menuhin dulu dana darurat aku. Dulu saat aku awal-awal berusaha konsisten untuk budgeting, fokus aku memang untuk ngurangi hutang teman-teman. Dan alhamdulillahnya untuk kali ini cicilanku ada satu. Ya meskipun memang belum sepenuhnya aku terbebas dari hutang ya, tapi aku tetap berusaha untuk melunasinya. Semoga kedepannya nggak ada hutang-hutang konsumtif lagi. Jadi aku bisa lebih fokus untuk menabung gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih punya hutang, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap berusaha untuk melunasinya, berusaha untuk membayarnya. Terus kita nggak berusaha untuk menambah hutang lagi. Jadi kita bisa lebih bijak mengatur keuangan kita, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum. Balik lagi ke videonya. Jadi di Ziploc yang ini tuh sebelumnya aku postkan untuk beras, aku kasih judul beras di situ. Nah, untuk sekarang mau aku ganti untuk belanja bulanan. Jadi belanja bulanan ini meliputi beras, terus kayak persabunan gitu, terus kayak bumbu-bumbu, garam, gula, kopi. Nah, itu kemungkinan aku belanja tiap bulan, 1 bulan sekali gitu teman-teman. Nah, untuk yang pos belanja mingguan itu rencananya aku fokuskan untuk beli sayur dan lauk-lauk serta kayak bumbu-bumbu kayak bawang-bawangan gitu teman-teman. Oh iya, out of topic ya. Aku kadang tuh kalau seandainya lagi diam-diam gitu ya, atau lagi ngerjakan hal lain, kadang tuh suka kepikiran gitu, nanti dubbing aku mau ngomong gini atau aku mau ngomong seperti ini gitu. Tapi saat udah dubbing, kok aku jadi ngerasa kayak ae gitu, kayak gagap sendiri gitu. Padahal belum tentu juga ada yang nonton ya. Teman-teman ada yang kayak gitu gak sih? Kalau ada yang nonton sih. Atau mungkin teman-teman ada yang punya tips-tips supaya gimana caranya supaya kita bisa lancar dubbingnya, terus kita bisa pede. Tolong tulis di komen ya. Oh iya, sama aku mau ngobrolin ini loh teman-teman. Jadi kan aku sering juga tuh mampir ke video-video YouTuber lain gitu yang masih pemula-pemula gitu.
Terus aku lihat kok ada iklannya gitu. Apa ada cara lain gitu supaya akun kita bisa monet tanpa harus 1000 subscriber sama 4000 jam tayang gitu kan. Awalnya sih aku berpikir mungkin memang akun tersebut atau channel tersebut tuh sudah monet tapi subscribernya berkurang gitu kan. Waktu itu tuh yang aku lihat tuh kayak akun siapa gitu, lupa aku. Pokoknya subscribernya tuh udah 900-an. Yang awal banget aku lihat ada iklannya. Nah, tapi pas aku ketemu YouTube lain yang subscribernya, astagfirullah belibet, yang subscribernya itu kayak baru puluhan atau seratusan 200-an gitu ya, kok sudah ada iklannya juga gitu. Kepo kan aku, jadi aku coba browsing, loh aku pamer aku baru beli spidol baru. Oke, balik lagi. Jadi aku browsing gitu kan, apa memang ada caranya supaya bisa monet sebelum, meskipun subscriber kita atau jam tayang kita belum memenuhi syarat yang sudah ada di YouTube Studio. Tapi ternyata bukan. Jadi kenapa bisa ada iklan di YouTube yang masih pemula, itu karena mereka menggunakan apa itu namanya, sound yang copyright teman-teman. Nah jadi kalau misalnya kita pakai background yang ternyata copyright, video kita tuh tetap ada iklannya tapi pendapatannya itu masuk ke akun yang soundnya kita pakai teman-teman. Nah saat aku browsing tentang itu ya, tentang background itu tadi ya, banyak yang bilang kalau kemungkinan besar kita akan susah copyright, kita akan susah monetize kalau kita masih menggunakan sound yang copyright itu teman-teman. Jadi mungkin kedepannya teman-teman bisa lebih milih-milih sound untuk dimasukin ke video teman-teman, atau mungkin gak usah pakai sound sama sekali gitu. Aku pun ada gitu videoku yang aku pakai sound orang. Pas aku coba tonton pakai akun suamiku, ternyata memang ada keluar iklannya gitu kan. Itu mungkin sayang banget ya, meskipun aku juga jauh banget dari ketentuan monetize tersebut ya. Cuman nggak tahu juga sih nanti akan aku hapus atau kalau misalnya bisa diedit aku edit lagi gitu. Jadi buat teman-teman pejuang monetize mungkin bisa lebih hati-hati lagi atau lebih dipilih-pilih lagi sound mana yang gak copyright. Soalnya kayak aku nih edit pakai InShot ya. Nah hampir semua sound yang ada di InShot itu semuanya copyright loh. Mungkin kayak efek-efek aja sih yang gak ada copyrightnya. Ya semoga ini membantu ya. Aku juga bukannya menggurui, karena memang aku belajar juga gitu. Kan sayang banget kalau seandainya teman-teman udah sedikit lagi monetize malah ada kendala dari copyright tersebut. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi ini aku mau bikin budget tracker untuk bulan Februari nanti. Untuk budget tracker yang bulan Februari ini mau aku ubah sedikit ya teman-teman. Kalau bulan-bulan sebelumnya itu kan aku bikin budget tracker tuh langsung jadi satu gitu kan, langsung aku tulis jadi satu, beli apa, tanggal berapa, nominalnya berapa gitu kan.
Nah, sekarang mau aku pisah-pisahin untuk di groceries, food sama lain-lain gitu. Jadi supaya aku tuh bisa lebih enak lagi saat evaluasinya nanti. Nah, jadi metode budgeting yang aku lakukan ini masih belum fix ya teman-teman. Aku masih mencoba-coba, aku masih belajar-belajar sampai nanti aku bisa menemukan metode budgeting yang pas gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum mulai atau baru mulai, nggak apa-apa teman-teman, pelan-pelan aja. Yang penting tujuan keuangan kita bisa tercapai, kita juga bisa lebih lebih bisa banyak menabung. Intinya semoga kita semua bisa tetap konsisten, bisa ada waktunya untuk bikin budgeting. Karena sepengalaman aku ya teman-teman, kalau misalnya nggak bikin budgeting tuh, kalau baru gajian gitu ya, itu tuh ngerasa aku kaya banget gitu, aku bisa beli ini beli itu, di akhir bulan malah sebelum gajian duitnya sudah habis. Akhirnya juga aku hutang sana sini buat memenuhin kehidupan sehari-hari gitu. Nah itu kan nggak baik gitu ya. Jadi harusnya tuh kita tuh ngeluarkan duit terus atau beli sesuatu itu kan sesuai kebutuhan kita, sesuai apa yang kita perlukan, bukan sesuai keinginan. Kalau seandainya sesuai keinginan, berapapun duit yang kita punya tuh bakalan habis gitu ya teman-teman. Boleh punya keinginan, tapi bukan yang dalam satu waktu harus kita beli sekaligus gitu. Ada baiknya eh, mencoba menabung. Nah, eh, ini kita masuk ke saving aku ya. Untuk yang pertama, seperti yang sudah aku bilang teman-teman, aku mau fokus untuk menuhin dana darurat dulu. Jadi memang aku baru mulai di bulan ini ya. Semoga aja bisa konsisten dan bisa tercapai di tahun ini. Untuk dana darurat itu aku masukkan 600.000. Sebenarnya dana darurat ini bisa dibilang tabungan utama ya teman-teman. Tapi aku masih belum berani menganggap itu tabungan utama karena melihat kondisi keuanganku yang belum stabil, jadi ada kemungkinan tabungan itu tuh akan dipakai, tapi semoga aja enggak dipakai dulu gitu. Aku masih bisa pakai tabungan yang lain dulu. Nah, terus ini sisa budget aku di bulan Januari mau aku masukin ke challenge menabung pemula gitu. Alhamdulillah ini ada 47.000, tapi yang aku masukin 45.000 dulu gitu. Yang 2.000-nya biarin aja soalnya aku nggak ada bikin kolom untuk recehan. Mungkin nanti kalau ada toples kosong mau aku kumpulin jadi satu di dalam toples itu nanti. Nah, ini aku arsir dulu untuk nominal 20.000, 5.000 dan 10.000-nya ada dua. Nah, jadi kan aku dan suami itu perantau ya teman-teman. Jadi kami merantau dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Selatan. Alhamdulillah sampai bulan Februari ini nih hitungannya kami sudah hampir 1 tahun tinggal di perantauan. Jadi dulu eh, pas banget baru menikah, kami ditawari sama bos kami untuk merantau ke sini berdua. Ya alhamdulillah sih sangat menyenangkan hidup di perantauan, apalagi untuk pasangan yang baru menikah gitu kan. Nggak banyak orang yang kita kenal, nggak banyak orang yang tahu. Terus juga kan aku ini tinggal juga sekaligus di mes, sekaligus di tempat kerja ya teman-teman. Ini nih tepatnya di pinggir jalan besar. Nah,
enaknya itu aku banyakkan nah enaknya itu kayak aku nih nggak banyak tetangga gitu teman-teman. Ada sih tetangga tapi ya alhamdulillah kayak nggak yang terlalu ikut campur gitu, nggak banyak pertanyaan kapan punya anak, nggak pengen punya anak gitu. Ya alhamdulillahnya sejauh ini hidup kami di perantauan ini alhamdulillah lancar-lancar aja gitu teman-teman. Terus balik lagi ke video itu, aku tadi udah masukin tabungan lebaran sama tabungan untuk keperluan motor, tapi kameranya nggak jelas ya karena nggak pas aku masang kameranya. Untuk tabungan lebaran sebenarnya aku sama suami itu udah ngobrolin gitu teman-teman. Belum tentu juga kayak tahun ini kami akan pulang kampung ke Kalimantan Tengah karena ya yang pertama tabungan belum ada. Terus kalau seandainya kami paksain pulang eh sayang sama duitnya gitu. Aku juga sudah cerita sama ibuku. Kebetulan ibuku juga di Sampit. Sebenarnya kami tuh bukan orang Sampit ya teman-teman. Kami orang Jawa, tapi kebetulan ibuku tinggalnya di Sampit juga. eh jadi aku sudah cerita sama ibuku kalau kemungkinan aku lebaran gak pulang, dan alhamdulillah beliau tuh mengerti. Sedangkan kalau mertua sebenarnya aku dari awal nikah tuh, dari awal pacaran sama suami juga, em, orang tua suami itu sudah nggak ada kedua-duanya teman-teman. Jadi di samping itu cuman ada kayak saudara saudaranya suamiku, kayak kakak-kakaknya gitu. Dan memang suami itu asli orang Sampit sana. Nah, untuk tabungan lebaran itu mungkin akan aku alokasikan untuk ngasih THR ke keluargaku, karena aku dan suami itu sebenarnya nggak yang harus banget beli baju lebaran gitu teman-teman. Dan lagi karena hidup di perantauan, jadi kayaknya aku juga nggak perlu masak untuk hidangan lebaran gitu teman-teman. Oke, ini udah selesai. Tadi aku masukin uang jajanku sebesar 50.000 ke challenge 5 juta. Terus uang 2.000 ini aku biarin aja dulu. Nanti kalau ada toplesnya aku masukin. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa.